Oke, permisa sama Majelis Subhanul Khair. Langsung saja kita panggil pemain senior-senior dari luar lagi, yaitu Mas Rafa dan Mas Raffi, dan Ketua Majelis Subhanul Khair yaitu Ustadz Faris. Monggo, silakan. Alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki. Halo Pak Ustadz, alhamdulillah bisa ketemu lagi malam ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah permisa malam ini kita bisa menghadirkan para pemain-pemain senior jamaah Majelis Subhanul Khair, yang mana jenengan sudah lihat langsung beliau-beliau ini mirip tapi entah kembar atau enggak. Langsung saja saya tanyakan kepada beliaunya. Sebelumnya saya mau kasih pertanyaan kepada jenengan. Sebelum saya kasih pertanyaan, monggo perkenalkan dulu kepada permisa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ibatullah dari Desa Wonokerto, RT 6 RW 2. RT 6 RW 2. Ya. Monggo jenengan. Saya Raffi dari Wonokerto, Sami. Kak Niki. Nggih. Berarti jenengan itu memang kembar atau bagaimana sih? Kembar. Oh, kembar. Kembar dari lahir. Dari lahir. Bukan dari anak sepupu atau saudara itu enggak? Memang enggak. dari kandung, Ya. kembar. Jadi. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Memang benar-benar kembar ini. Jadi enggak settingan atau bagaimana, memang kembar. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Faris, bagaimana acara kemarin-kemarin pas latihan itu berjalan lancar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sangat lancar sekali itu. Ya, kemarin rutinan itu sangat lancar dan meriah. Perkembangannya bagaimana untuk anak-anak yang latihan itu? Kalau perkembangannya sudah mulai muncul ini ya, sudah mulai tambah istimewa. Alhamdulillah, sudah mulai lancar. Nah, ada beberapa anak-anak yang mulai gabung lagi. Alhamdulillah, ada personil baru lagi. Iya. Alhamdulillah. Oke, permisa. Tiba waktunya pertanyaan saya kepada beliau-beliau ini yang sudah saya panggil ke sini. Begini, Mas Rafa dan Mas Raffi. Mengenai jamaah Majelis Subhanul Khair, itu awal mulanya jenengan pengen bergabung atau pengen ikut serta itu awalnya itu apakah ada dorongan dari Pak Ketua atau dari hati sendiri atau dari orang tua jenengan? Awal mulanya ingin bergabung itu bagaimana? Awal mulanya bergabung itu di Majelis Subhanul Khair Ya. pas ada acara rutinan Jalur Ansor, Yaitu yaitu pertama di Musolah Al-Kiblat Desa Wonokerto RT 1 RW 1. iya. Pas acara Ansor itu. Ya, Oh, itu jangan juga ikut hadir ya? ikut hadir. Jadi Berarti awal mulanya pengen bergabung itu di situ. Ya, Oke. Ada dorongan dari ketua atau dari orang tua jenengan atau memang dari hati nurani sendiri ingin bergabung? dari hati nurani sendiri. Awal mulai itu saya komunikasi sama Pak Ketua. Pak Ketua, Iya. betul. Kalau ikut rutinan di Majelis Subhanul Khair bagaimana? Apakah boleh? Ternyata Bapak Ketua niku Boleh. mengasalkan ya. Alhamdulillah. Memang seperti itu Pak Ketua. Sangat Oh. seperti itu ya. Berarti memang dulu sempat tertarik pas acara Ansor itu, terus jenengan kok kepengen kedorong ingin bergabung seperti itu. Ya. Langsung menghubungi Pak Ketua Ustadz Faris. Dan alhamdulillah Pak Ketua juga oke. Oke, alhamdulillah. Oke, permisa untuk pertanyaan selanjutnya. Begini, Mas Rafa dan Mas Raffi. Mengenai jamaah Majelis Subhanul Khair, menurut jenengan ini kekurangan anak-anak Majelis Subhanul Khair itu di bagian mananya? Kekurangan mainnya itu bagian apa? Ketukannya atau bagaimana? Atau yang mana lah menurut jenengan, kan senior nih. Monggo, kekurangannya itu di bagian mana? Kalau membahas kekurangan Kekurangan, itu
ya kurangnya konsentrasi, kadang Konsentrasi. ada yang sering main. terus kadang lupa temponya. Iya. Memperhatikan ya. Berarti kurang itu ya. Iya, Kurang fokus intinya ya. kurang fokus. Tapi kalau buat perkembangan ini sejauh ini bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah perkembangan di tahun ini, detik ini, hari ini Iya. di Majelis Subhanul Khair sudah 100%. Bagi saya sendiri sudah 100%. Alhamdulillah, Ya. sudah mulai Ada bisa lah ya, ada bisa. perkembangan ya. Kalaupun nanti tampil di luar daerah atau di luar desa mungkin sudah siap. Ya, mungkin. sudah siap. Tapi juga harus istiqomah latihan. Istiqomah. Yang terutama itu kata Pak Ustadz istiqomah. Pak Istiqomah Ustadz ya. ya. Betul Betul. sekali. Istiqomah. Yang penting istiqomah. Iya. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya untuk jenengan ini Mas Rafa dan Mas Raffi. Ini jenengan ini lahiran tahun berapa sih? Saya kebetulan kelahiran 2007. 2007. Ya, Bulan bulan April. April. Ya. 2007 bulan April. Jenengan juga sama. Nggih. Oh iya, oh kembar. Alhamdulillah Oh, benar. iya. Tapi yang lahir dulu yang siapa? Saya. Oh saya. Ya. Oh jenengan. Oke. Oh saya. Jenengan Iya, seperti baru itu. adik Raffi. Oke Pak Ustadz, ini pertanyaan untuk jenengan. Mengenai saudara Rafa dan Raffi, itu menurut jenengan hadirnya ikut gabung di Majelis Subhanul Khair ini, menurut jenengan itu bagaimana? Respon jenengan bagaimana? Menurut saya ini ya Hmm. sangat-sangat membawa pengaruh besar bagi anak-anak kampung Sini RT1 sini ini ya. Pak Ustadz. Sangat berpengaruh besar. Hmm. Yang tadinya nggak bisa, Iya. sekarang katanya beliau Hmm. sudah 100%. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Itu juga berkat mereka-mereka Mereka- yang mereka sudah semua. senior Pak Ustadz ya, Seperti itu. mau melatih tanpa harus mengharapkan jasa imbalan Ya, uang misalkan kan saroh gitu. lah ya. Oh, iya. Lillahi ta'ala buat tabungan akhirat, betul enggak? Ya, betul. Betul Alhamdulillah. sekali. Berarti tanggapan jenengan pokoknya sangat berpengaruh ya. Berpengaruh luar biasa ini anak kembar ya. Ini selanjutnya pertanyaan saya seperti ini. Jenengan itu di bagian apa di acara ini? Acara Majelis Subhanul Khair ini bagian apa jenengan? Kalau saya di Majelis Subhanul Khair ini bagian seringnya Tabuhan kadang apa? nabuh. Itu apa? Rebana. Terbang. Kalau jenengan Mas Raffi? Alrol aku lho. Oh, arol. Eh, Berarti semua. Vokal betul saged. Oh. Nggih. Kalau vokal nggak bisa, Iya, tapi nggak kalau bisa. yang lainnya semua alat insya Allah bisa, Bisa, semua. Wah, semua. itu alhamdulillahnya seperti itu Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau ada anak si A si B nggak bisa bagian apa, Mas Raffi bisa memperbaiki, bisa membimbing, Ya. mengoreksi, Yang betul. saya inginkan itu nah seperti itu anak-anak Hmm. biar seperti ini semua. Alhamdulillah. Jadi kalau Insya misal Allah, ada insya Allah. yang tidak hadir Mm-mm. bisa melengkapi lah Mm-mm. seperti itu. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya, harapan jenengan ini kan dari RT luar, harapan jenengan untuk jamaah Majelis Subhanul Khair ini ke depannya itu bagaimana? Harapan yang paling besar menurut jenengan itu bagaimana ke depannya? Harapan saya untuk Majelis Subhanul Khair ini terus latihannya Istiqomah. ya istiqomah, meskipun tidak ada job atau ada job, Iya. latihan rutin. Pokoknya Malam setiap malam Ahad Ya, harus rutin. bisa nggak bisa harus latihan Ya, karena ya. sudah rutinan itu berarti sudah di garis besar itu ya harus Ya, seperti harus. itu. Kecuali kok apa ya nggak ada kecuali menurut saya Ya, harus. harus. Walaupun kok anak 5 yang hadir dimainkan Ya, tetap sebisanya tetap dilanjut. Ya. betul karena bagaimana ya kalau satu kali syong nanti kedepannya itu menurut saya jadi buat alasan Ya. jadi malas makanya harus bisa nggak bisa yang bisa hadir harus hadir seperti Harus itu hadir, ya. istiqomahnya kan di situ Istiqomah. Ya. kata Pak Ustadz gimana Pak Ustadz kalau istiqomah itu lebih baik dari apa Iya.
lebih baik dari keramat. Nah, Ya, seperti itu. Jadi 1000 istiqomah keramat, itu bisa melawan keramatnya siapa Pak Ustadz? intinya lebih bagus daripada 1000 keramat. Nah, 1000 itu tidak 1000. nominal yang Keramat. kecil, itu nominal yang banyak. Masya Allah. Iya seperti itu kan. Ya, Itulah betul sekali. kehebatannya orang istiqomah Pak Ustadz ya. Nah seperti itu. Kehebatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, harapan jenengan kan yang penting ada job atau nggak ada job harus tetap istiqomah latihan ya. Iya. Alhamdulillah. Begini, pertanyaan selanjutnya, semisalkan kok Allah ridhoi, mudahkan urusannya, mudahkan jalannya, bisa sampai terkenal ini ya. Ya. Maaf ya, bukannya sombong. Bisa terkenal seperti jamaah-jamaah duror yang lain, seperti contoh Asyahir lah yang sudah terkenal di Pekalongan ya kan. Ya. Terus Habib Syekh yang di Jawa Timur. Itu kalau Majelis Subhanul Khair itu sudah setara dengan mereka, itu menurut jenengan itu apa harus bikin anggota baru lagi atau yang sudah ada tetap berjalan atau bagaimana? Menurut jenengan bagaimana itu? Kalau menurut saya Hmm, itu harus berjalan. ya. Misal mau ada yang ikut bergabung, Hmm. monggo kersa dipersilakan. Iya. Asalkan kiyeng latihane rutinane. Yang penting semangat Semangat latihan, latihan. Nggih. mau ikut bergabung silahkan. Insya Allah Insya latihan terus rutin terus, Iya. insya Allah akan dipermudahkan. Amin, Allah amin, SWT. amin. Contoh misal seperti kayak peso. Ya. Peso itu setajam apapun, Iya. kalau nggak diasah nggak bakalan landep. Ya, bagus. Pasti kurang tajamnya ya Pak Ustadz ya. Ya. Yang penting diasah terus. Ya, walaupun itu peso baru, kalau nggak pernah diasah pasti tajam. Iya. Gitu Pak Ustadz ya. Biar Apalagi nggak tumpul lah. jamaah Majelis Subhanul Khair ini kan masih baru. Hmm. Ya baru 1 tahun lah ya kurang lebih ya Ya. berjalannya itu baru 1 tahun ini, dan mulai bikin channel YouTube ini pun juga baru kemarin-kemarin. Alhamdulillah penonton, saya banyak-banyak ucapkan terima kasih kepada jenengan yang selalu mengikuti acara kami yaitu di channel YouTube Majelis Subhanul Khair ini. Saya acungi jempol kepada jenengan yang sudah mendukung, yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah komen. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kepada jenengan Mas Raffi, pertanyaan berikutnya, jenengan dulu pertama kali latihan atau ikut duror itu dari tahun berapa, atau dari umur berapa, atau dari kecil, atau bagaimana? Kalau membahas masalah tahun, Ya. saya lupa. Mm-mm. Seingat saya pertama ikut hadroh itu di sekolah. Saya dulu di Madrasah Ibtidaiyah. Oh, Negeri Tupatan. dari Ya, MI. MI, ya. Berarti jenengan itu sudah ikut latihan itu dari MI. Ya. Berarti sudah lama ya. Sudah lama. Jenengan juga sama. Apa dulunya cuman jenengan tok, terus adanya ikut, atau memang bareng? Pertama saya dulu. Oh, jenengan Saya itu dulu. diajak teman saya. Heeh. Langsung tampil waktu itu. Tampil di acara hajatan sunatan itu. Saya pertama kali megang basdung, Bas bas dung. banjari. Ah, Ya, bas itu awal banjari. main saya. Dan keduanya pas mau lomba sekecamatan, Kecamatan Bandar. ya Ah. di sekolahan, alhamdulillah diberikan juara 1. Alhamdulillah, berarti sudah sempat juara itu. Juara, alhamdulillah juara 1. Itu waktu itu timnya namanya apa itu? Timnya, aduh, kok lupa ya? Enggak ada namanya. Nggak ada Yang namanya. penting Ya, apa? dari sekolahan. Dari sekolahan Ya, gitu ya, dari mewakili sekolahan MI. Ya. Iya. Terus Terus setelah ke Kedepannya, kecamatan sudah juara 1, ya, lanjut kabupaten. Kabupaten Batang. Ya, ke kabupaten alhamdulillah belum diberi kesempatan untuk menang. Akhirnya kalah. Kalah, Ya. tapi nggak masalah. Nggak Yang masalah. namanya Ya, orang sportif. main sholawatan itu nggak mengharap juara, yang penting berkahnya sholawat. Ya. Kalau juara itu bonus lah. Bonus. Bonus. Terus bergabungnya Mas Raffi ini sejak tahun berapa? Setelah jenengan tampil di mana? Kabupaten ikut, atau pas waktu di kecamatan juara langsung ikut? Kalau Mas Raffi ikut hadroh itu pas mau lomba.
lomba karena kan ada latihan dulu itu. Ada latihan dulu di sekolahan. Pemainnya kan udah nggak ada, udah pada lulus. Iya. Langsung mencari Pemain lagi. Ya. Terus Mas Raffi ditunjuk atau mau ikut sendiri? Ditunjuk. Ditunjuk sama guru. Iya, guru. Kalau nggak ditunjuk mungkin nggak mau ya. Nggak bakal mau. Iya. Betul. Oke, berarti dari MI jenengan sudah mulai bergabung punya tim Duror itu ya dari MI. Alhamdulillah. Berarti jenengan itu sudah pernah ikut tampil kejuaraan kecamatan. Ya, kecamatan. Sudah pernah ikut ke kabupaten. Pertanyaan saya, pengalaman yang Anda dapat dari acara yang di luar daerah itu, yang pengalaman yang paling berkesan itu apa? Yang paling berkesan itu kalau menurut saya pengalaman mendapatkan teman baru. Punya teman ya. Punya kadang sering diajak majelisan. Dan kemudian itu saya gabung di lingkungan masyarakat desa. Sejak duduk di bangku MTS. Oh, berarti dari MI terus ke MTS. Ya, MTS. Mulai ikut rutinan desa. Ya, di desa. Itu pendirinya siapa itu yang di desa Wonokerto itu? Yang di desa itu nama majelis JMSD At-Taqwa. JMSD At-Taqwa. Ya, kalau pendirinya itu kok saya kurang paham. Ketuanya? Ketuanya itu Kang Sodikin. Kang Sodikin. Ya. Pak Ustadz Sodikin. Ya. Iya. Tapi Duror itu di desa Wonokerto itu sampai sekarang nih, detik ini masih tetap berjalan atau sudah selesai? Vakum. Ya, berhenti. Tapi kalau ada yang manggil tetap jalan lagi. Ya, jalan. Berarti tidak ada rutinan seperti Ya. itu. Oh, berarti nggak seperti kita istiqomah rutinan, Pak Ustadz. Berarti ya mungkin sudah senior semua, mungkin sudah nggak butuh rutinan lagi mungkin. Tapi alangkah baiknya kalau ada rutinan mungkin lebih bagus ya. Lebih bagus. Sebenarnya kan saling bertemu lagi, saling ngobrol lagi, intinya sharing-sharing kan lebih bagus seperti itu sebenarnya. Mungkin karena waktu atau tenaganya kok ada yang sibuk mungkin jadinya nggak bisa. Beda kayak Subhanul Khair, jamaah Subhanul Khair itu kan kalangan pemuda-pemuda semua. Ya itu makanya waktunya itu masih banyak yang renggang, yang luang lah intinya, jadinya bisa berjalan rutin seperti itu. Alhamdulillah penonton. Pertanyaan yang terakhir ini ya, sekalian penutup karena waktu juga sudah malam, mungkin jenengan juga mau istirahat. Besok mungkin ada aktivitas, Pak Ustadz juga mungkin besok ada aktivitas. Pak Ustadz punya kambing. Ngarit. Alhamdulillah, jangan sobat ngarit juga Pak Ustadz. Sobat ngarit ini itu Pak Ustadz sendiri saja sobat ngarit. Soalnya apa? Rasulullah itu pengembala. Betul. Rata-rata itu Nabi Rasul itu semuanya pengarit, pengembala. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, dimonggo rokoknya. Oh, nggih monggo. Siap. Jenengan ngerokok? Jenengan monggo. Nggih monggo ngerokok. Permisa, ngerokok dulu sambil santai, sambil menikmati suasana rokok, suasana malam sambil ngerokok maksudnya. Itulah. Jas. Ini di pertemuan kemarin kan saya sempat ngomong sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, rokok itu haram enggak gitu? Kata Pak Ustadz, siapa yang ngomong mau disumpelin mulutnya pakai rokok seperti itu. Nah, soalnya apa? Kalau yang bilang haram dan bid'ah itu Pak Ustadz langsung bantah semuanya. Gimana Pak Ustadz? Mengenai rokok ini bagaimana Pak Ustadz sebenarnya? Kurang cocok kalau dikit-dikit bid'ah, haram, syirik atau dan sebagainya. Soalnya kenikmatan seseorang. Rokok ini ya. Laki-laki ya. Mempunyai pikiran banyak atau dan selainnya. Rokok hilang semua ketika kita menghisap rokok. Iya. Sekalian buang pikiran yang lagi
jenuh atau pikiran lagi bundel di kepala ya. Lagi anak zaman sekarang punya cewek ya. Ya. Seperti itu ya. Itu. Jenengan sudah punya cewek apa belum? Apa masih single? Kalau saya masih single. Single. Ya. Jenengan Ya, gede nih. gada. Nah, itu. Alhamdulillah. Adiknya lebih dulu nggak masalah. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Mau gak kesal. Kan namanya juga pacaran. Iya, betul. Kan kalau jodoh kan nggak tahu. Nggak tahu. Belum tentu. Dia pacaran dulu, kamu nikah dulu. Ya, amin. Itu bisa jadi. Seperti itu. Bisa jadi jenengan yang nikah dulu, dia pacaran mulu. Ya, Bisa jadi. iya, betul. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ya, saya doakan yang terbaik. Semoga kedepannya nanti punya pasangan istri yang solehah, Amin. Jangan yang soleh. yang bisa yang bisa mengerti keadaan jenengan. Ya keadaannya bagaimana ya, jenengan kan pemain duror, jadi tahulah kalau pas lagi cop malam kan nggak bisa sunnah Rasul seperti Iya, itu. betul sekali. Itu yang pertama. Kalau yang kedua yang mungkin ya pinter masak, ya sama orang tua jenengan sopan lah seperti itu. Tapi rencana mau nikah itu kira-kira umur berapa? Ini rencana. Kalau mau nikah itu Kan harus ada ancang-ancang lah, ada perkiraan umur. Kalau saya dulu umur 22 tahun saya nikah. masih muda berarti ya. Masih muda, masih kuat-kuatnya tenaga. Kalau rencana umur berapa? Untuk Mas Raffi dulu mungkin yang sudah punya cewek. Rencana nikah tahun berapa? Belum tahu. 25 Kalau atau tentang nikah saya belum kepikiran. Ya. Yang penting jalanin dulu yang sudah ada. Ya. Tapi saya pesan ini kepada jenengan yang sudah punya pasangan, tolong dijaga. Itu kan anak orang. Jenengan jaga, ya terutama jaga nama baiknya. Ya, Nama baik si cewek itu dijaga, jangan sampai dirusak. Kan kita sering lihat ya di media sosial di mana masih pacaran sudah ini itu. Ya, saya minta jangan ikut-ikutan. Kalau sekedar salaman atau ngobrol bareng ya nggak masalah, itu wajar. Saya dulu juga seperti itu waktu pacaran. Oke, untuk nikah belum ada rencana tahun berapa ya? Oke. Oke, permisa. Sekalian pertanyaan penutup untuk Mas Rafa dan Mas Raffi. Begini. Ini agak serius ya. Ya, siap. Biar nanti kedepannya itu nggak ada perdebatan lagi di omongan masyarakat atau dimanapun, itu biar nggak jadi pertanyaan. Jenengan ikut Majelis Subhanul Khair ini, jujur ini ya, itu dibayar atau lillahi ta'ala atau bagaimana? Ini biar semuanya tahu, permisa bahwa ada pemain senior itu ngikut gabung di Majelis Subhanul Khair itu biar tahu semuanya, apa dibayar atau lillahi ta'ala atau memang karena hati sendiri pengen ikut, itu biar jenengan semuanya tahu, menyaksikan dari saudara sendiri yang bicara. Monggo dijawab. Kalau saya ingin bergabung di Majelis Subhanul Khair ini, ingin menambah wawasan. Iya. Seperti kayak seperti yang latihan itu kan belum mesti pada yang hadir. Itu diusahakan. Intinya nggak ada bayaran ya, Nggak ada untuk bayaran, latihan nggak ada bayaran. Oke, pemirsa, tadi sudah dengar sendiri dari Mas Rafa. Beliau itu ikut Jamaah Majelis Subhanul Khair itu tanpa bayaran dan tanpa meminta bayaran untuk latihan di majelis ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Benar-benar dari hati nurani ingin bergabung dan ingin meramaikan ya. Ingin meramaikan Jamaah Majelis Subhanul Khair. Alhamdulillah. Oke pemirsa, karena waktu juga sudah malam, beliau juga mungkin butuh istirahat juga. Besok mungkin ada kegiatan ya? Masih ada kegiatan.
Pak Ustadz juga besok ada kegiatan Ada. ngarit juga. Ngarit. Namanya juga punya peliharaan kambing Pak Ustadz ya. Iya. Saya juga besok ada kerja di toko pasar bandar ya. Mungkin untuk pertemuan malam ini sampai sini dulu perbincangan saya dengan para tim-tim senior ini. Apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang cocok atau kurang pas di jenengan, saya selaku pembawa acara meminta mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana? jangan lupa Oh like, iya. komen dan juga subscribe Komen, subscribe, dan like. ya Nah. channel Majelis Subhanul Khair. Nah. Nah ini sekalian aku mau promosi. Oh iya, monggo. Ini sudah terakhir tutupan. Saya itu jual kambing. Oh iya, Siap, Pak siap. Ustadz Faris juga Monggo. jualan Ya kambing. sekalian. Oh, nggih, monggo. Ini ya. Monggo. Saya akan mempromosikan. Semisal kok ada mau yang akeko, Oh iya. ada yang mau kurban atau mau sate, monggo DM langsung. Nggih. Nggak masalah. Ada nomor WA jenengan? Ada. Ada, bisa DM atau langsung WA ke Ustadz Faris. Iya. Beliau itu punya bisnis kambing, penonton. Yaitu jadi yang mau korban, yang mau akikoh, yang mau selamatan apa atau sate, para penjual sate bisa langsung DM atau WA ke Ustadz Faris. Kalau urusan harga bagaimana? Bisa Nego ya, Iya, bisa nego tergantung Itu, besar kecilnya iya. binatang itu ya, kambing ya. Pulau Jawa bisa antar. Tuh, Nggak masalah. sepulau Jawa Tengah khususnya Iya. bisa diantar sampai lokasi. Lokasi. Alhamdulillah. Asalkan harganya cocok. Harganya cocok, Seperti itu. bisa langsung disembelih di Bisa. lokasi. Langsung ada yang Alhamdulillah. kemasan, model kemasan nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting requestnya apa? Oke, Sini tergantung bisa. request yang mau beli ya Pak Yes, Ustadz ya. Seperti itu. Oke, Sini siap. bisa menampung. Ya, Mau berapa Oke. ratus atau berapa ribu Oke. nggak masalah. Seperti itu. Oke, pemirsa, seperti itu dari Ustadz Faris. Monggo, terima kasih banyak sudah berkenan hadir Ya, untuk Mas sama-sama. Rafa dan Alhamdulillah. Mas Raffi dan Pak Ustadz Faris. Ya. Terima kasih. Tetap like, subscribe, dan komen. Channel Majelis Subhanul Khair. Subhanallah khair. Jangan lupa juga follow akun Instagram Oh Majelis iya, Subhanul Khair. ada Instagram juga. Iya. Jangan lupa di follow. Di follow, subscribe, komen. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang lagi. Oke, siap.